Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Kang Saiful Mujab atau Mustajab, Bang? Mustajab. Mustajab ya? Oh iya. Saya nulisnya di WA itu Saiful Mujab, Bang. Kalau Mustajab takutnya ke arah yang doa-doa itu Mustajab. Namanya Mustajab, Saiful Mustajab. Saiful Mustajab. Ya. LC SPD SPDI. SPDI. Oh, SPDI berarti ya serumpun dengan kita, Pak. Di kampus-kampus Islam lah ya. Pemirsa, sebelum saya bincang ini perlu juga saya sampaikan permohonan maaf karena custom saya ini kayaknya tidak sopan ini. Wawancara dengan Kiai dengan dedengkotnya LDNU, saya pakai kaos. Tapi saya sudah mohon maaf kepada Kang Saiful Mustajab dan pada pemirsa kalau saya sedikit tidak sopan karena tadi ada kendala, Kang. Jadi menuju ke sini, Kang, saya sudah siapkan karena ketemu Kang Saiful Mustajab kan. Subhanallah. Jadi mau ketemu ketua LDNU, jadi saya sudah siapkan kostum terbaik gitu, Kang. Mobil saya masuk bengkel, Kang. Jadi sudah hilang semua. Sebenarnya beliau menawarkan untuk digeser waktunya, tapi saya khawatir ini ada kendala lain, jadi mumpung ketemu aja. Jadi mohon maaf, Kang. Siap. Pemirsa, saya sebelum ke inti apa yang akan kita bicarakan, saya ingin tahu dulu nih, Kang. Kang Saiful Mustajab asli pun nih, Kang? Kalau kelahiran Majalengka, Raja Galuh. Raja Galuh kayaknya. Kelahiran itu kayaknya. Ya, kelahiran. Terus ke Cirebon kapan, Kang? Kalau alamat KTP Babakan Ciwaringin, Cirebon. Babakan, desa Babakannya? Ya, desa Babakan. Kenapa di situ, Kang? Istri di situ. Oh, istrinya orang situ, Kang? Ya, Babakan Ciwaringin. Di pesantrennya atau di warga lingkungan? Warga, masih keluarga pesantren. Masih keluarga pesantren kayaknya. Berarti SD di? Kalau SD di Raja Galuh. Raja Galuh. SMP atau MTS? Nah, kalau SMP di Winong. Di Winong. Pesantren Winong Tahsinul Akhlak. Gempol di situ, Gempol ya. Oh, di Tahsinul Akhlak gitu ya. Setelah SMP, SMA atau Aliyah? Di situ dari keluar SD sampai ngabdi di situ. Setelah Aliyah masih di situ berarti ya. Kemudian dari situ pindah ke Kaliwungu. Kaliwungu Kendal berarti kan pesantren. Ya, di Al-Fadlu, Dabah Dimyati. Berapa tahun di sana? Di sana 6 tahun. 6 tahun, berarti 12 tahun lah pesantrennya ya. Terus kemana lagi, Kak? Dari Kendal? Dari situ pulang ke rumah menikah. Oh, menikah, dapatlah tadi. Bukan, ibunya istri pertama. Si bener kan? Iya. Gimana dari punya istri, tapi tidak lama karena qadarullah mungkin sudah waktunya, jadi umurnya pendek. Umurnya pendek. Setelah itu saya ke Indramayu ngabdi ngajar di pesantren Bait Tamyiz. Di mana dia? Di Tukdana. Desa Sukaperna. Terus? Itu ada metode cara cepat terjemah Quran dan bahasa kitab kuning. Di sana selama 7 tahun, kemudian menikah juga, posisi masih di sana ketika nikah sama istri yang dari Babakan. Gitu. Oh, berarti 667, Bang. Sekitar 19 tahun kayak hidup di pesantren. Ya. Setelah itu kapan mulai sekarang ada ke Bina Insan Mulia ya? 2016. 2016. Ya. Dari sana itu kayak dari Indramayu itu ya? Dari Indramayu. Jadi 292 itu kan keluar SD di Winong sampai 2001, 2002 ke Kaliwungu sampai 2007. Kemudian 2007 2008 menikah. Terus ke Indramayu sampai 2015. Terus 2016 ke selang baru ke Bima sampai hari ini. Ya, masih mondok sekarang juga. 16. Bima berarti udah berapa tahun, Bang? Nah, sekitar 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun. 7. Sudah 25 tahun, Kang. Berada di lingkungan pesantren, Kang. Nah, itu artinya apa? Kiai Haji Aziz Hakim Seroji dan Kiai Haji Wawan Arwani Amin yang mengomandoi PCNU Kabupaten Cirebon sudah tepat, Kang. Memilih Kang Saiful Mustajab sebagai ketua LDNU, Kang, karena sudah
background dan pengalaman di pesantrennya cukup panjang, Kang. Subhanallah, ya matur suwun. Nah, saya jujur, Kang, begitu jenengan itu jadi ketua LDNU, mungkin saya kurang gaul atau apa ya. Saya baru dengar tuh, Kang. Nama Kang saya belum tajam gitu kan. Tapi saya yakin Kang Ajis punya pertimbangan khusus gitu kan. Nah, itu gimana proses bisa kalau ibaratnya presiden mau menteri kan dibayar dulu, atau prosesnya seperti apa dengan pertemuan dengan Kang Ajis gitu? Ya, kebetulan saya punya ayahanda ya pengasuh Kiai Haji Muhammad Jazuli di Bina Ihsan Mulia. Nah, beliau langsung saja mungkin menyampaikan ke Kiai Ajis ya untuk mencalonkan saya. Nah, rekomendasikan untuk LDNU. Nah, mungkin setelah itu kemudian dipertimbangkan oleh Kiai Ajis, oleh Wawan. Nah, setelah itu kami juga sowan ke beliau sebagaimana mestinya. Dan kami juga menunggu, ternyata di ACC mungkin sama beliau. Ya menunggu itu kan coba dicari tahu dulu track recordnya ini. Ternyata kan 25 tahun terus di lingkungan pesantren gitu kan. Jadi itu proses seperti itu ya. Dan awalnya langsung LDNU atau masih blank gitu kira apa yang akan Kalau jujur sih ya blank mungkin ya. Ya, kalau NU sih NU jelas kan itu. Tapi untuk organisasi mungkin tidak dari awal istilahnya kayak gitu. Kalau masih muda waktu itu setelah menjadi pesantren, emang saya juga suka organisasi ikut-ikutan kan gitu. Nah, tapi ya tidak aktif, tapi nggak seaktif mungkin sebagai pengurus kan gitu. Ya pesantren itu kan organisasi juga kan. Iya. Dengan pesantren itu kan organisasi, bahkan konon kata kiai-kiai itu kedudukan pesantren itu di atas Nahdlatul Ulama. Makanya kita sebagai khodim ya. Iya ke pesantren ya kita harus menghormati dan mengikuti. Oke, itu berarti kayak apa Kang tugas yang disampaikan ke Kiai Ajis dan Kiai Wawan, mungkin garis-garis besar yang harus dilakukan mungkin 5 tahun kepengurusannya. Setelah saya diwawancara oleh Kiai Ajis, Kiai Wawan dan oleh Dewan, baik Dewan Pembina dan Pakar, ya artinya kan di situ menyampaikan program dari LDNU seperti pendataan dai se-Kabupaten Cirebon, kemudian sertifikasi dai se-Kabupaten Cirebon yang kerjasama. Jadi yang bersifat administratif dulu gitu kan awal artinya. Karena selama ini dai itu nggak ada administratifnya atau tidak ada datanya. NU tidak memiliki data real konkret dengan bahwa punya banyak gitu kan, tapi yang tercatat gitu kan nggak ada. Ya, makanya sekarang mencoba untuk mencatatnya gitu, untuk mendatanya sampai ke ranting sampai ke bawah. Itu karena itu penting juga Kang, istilahnya NU punya banyak sekali hajat Kang. Kalau kita punya misalnya by name, by address dai untuk keperluan apapun gampang ya, iya kan Kang? Betul. Jadi apa Kang pentingnya pendataan dai untuk NU itu? Di antaranya kan legalitas dai di Kabupaten Cirebon. Kan sekarang kan sudah banyak dai-dai dari Minhum tuh. Yang sudah berkeliaran, sudah tersebar di mana-mana. Dan kami pun tujuannya ketika setelah mengumpulkan dai itu supaya bisa menyebarkan dai atau bisa memenuhi kebutuhan dai di manapun, seperti di dinas-dinas, di perkantor-perkantoran. Jadi pendataan, kemudian pengadministrasian, pendistribusian juga. Iya. Seperti itu. Iya, jangan sampai kan kita tahu sendiri kalau dengar di informasi kan justru banyak instansi pemerintah, BUMN yang justru tidak menggunakan dai NU di Cirebon khususnya ya. Padahal jumlah dai kita melimpah. Nah, ini kayaknya faktor apa Kang? Komunikasi juga ya dengan mereka. Ya, kami pun kemarin sebelum Ramadan sudah mencoba silaturahim ke beberapa kantor dinas yang ada di Cirebon. Tapi sekarang belum ada follow up-nya, belum kelanjutan. Mungkin saya perlu silaturahim kembali ya untuk kelanjutannya. Yang penting komunikasi itu Kang. Ya terus dilakukan gitu. Aja isi lah.
apa maningan kan bupati NU Kang. Ya. Sundul sedikit harusnya gitu kan harusnya. Ya kan dakwah ya harus berjalan ke sana kan gitu. Seperti itu. Iya itu kalau di dinas-dinas selama ini mungkin belum ada siraman rohani rutin itu mungkin juga harus dimasuki kayaknya kantor instansi. Pengalaman yang sudah saya sebelum itu di sana ada kegiatan. Ada kegiatan, cuman baca yasin bersama udah. Tapi mingguan mungkin kayak. Ya mingguan. Bang. Ada kegiatan cuma yasinan aja sudah gitu. Jadi nggak ada secara rohani, nggak ada apa, nggak ada kultum lah istilahnya kan. Iya. Padahal itu penting ya. Jadi tidak hanya membaca Al-Qur'annya, tapi bagaimana kontekstual dari kan ayat-ayat yang dibacanya ya. Paling tidak untuk meningkatkan kinerja mereka gitu. Meningkatkan iman lah gitu. Berarti nanti terus didorong kayak. Jadi mudah-mudahan juga terbuka pengambil kebijakan hatinya Kang agar bisa segera direalisasikan. Apalagi selain instansi Kang? Selain instansi pemerintah tadi ya, Pemda. Dan kita juga kan nanti safari dakwah lah. Ya, safari dakwah. Ya tadi sampai antaranya dari ke Pemda safari dakwah itu. Kemudian ke Pemda atau ke dinas, kemudian ke daerah-daerah ya yang belum tersentuh atau masih minim agamanya seperti itu. Selain itu juga kita dakwah bil medsos atau dengan media sosial ya sudah kita coba beberapa kali ya. Tetap kita berusaha ya. Karena organisasi itu emang berat kalau dilakukan oleh sendirian ya. Iya kan itu harus kerjasama, sistemik gitu. Ya. Dan itu kan saya di LTN Kang. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk berkolaborasi kan. Jadi kita juga sebenarnya sedang mencari formatnya, formulanya nih. Formula yang juga masih mencari formula dan yang kira-kira tepat dengan memang hari ini kebutuhannya memang seperti itu gitu kan. Tapi kita harus melihat potensi kita kan. Potensi kita internal NU kader ternyata belum banyak yang menguasai Kang. Jadi artinya untuk menuju standar kesamaan dakwah yang ideal gitu. Berarti kita harus melalui beberapa step-step Kang sampai pada ideal ini. Tadi misalnya pembekalan teknologi, banyak kiai-kiai di kampung juga yang belum paham kan ya. Iya kan teknologi itu belum paham kan. Padahal banyak sekali masyarakat yang mengakses itu justru. Sekarang lebih instan Kang, lebih simpel Kang. Jadi rata-rata suasana hati masyarakat misalnya sedang putus cinta Kang misalnya. Kemudian dia baru browsing tuh, googling tuh. Ceramah tentang putus cinta menurut Islam gitu kan. Nah, seketemunya itu mereka Kang, karena mereka tidak gitu. Jadi ke depan akan ada itu kan ya rencananya. Bil medsos tadi kan. Siap. Ya nanti kita kan perlu intens dengan soal-soal itu Kang. Dan pemirsa terakhir ini yang juga menarik adalah ini memang LDNU pergerakannya melebihi yang lain kayaknya. Jadi kita di lembaga-lembaga itu maunya habis lebaran ya leha-leha dulu leha-leha dulu, rileks dulu kan. Setelah energi habis di Ramadan gitu, energi habis, uang habis kan. Jadi langsung berapa itu Kang kegiatan kemarin yang silaturahmi dai se-Kabupaten Cirebon ya? 15. H+15. Ya, tanggal 16 Syawal katanya. 16 Syawal. Ya, 7 Mei ya. 7 Mei. Di 7 Mei itu LDNU mengumpulkan para dai se-Kabupaten Cirebon terutama dai NU setiap kecamatan 2 ya. Betul. Jadi itu memang kegiatannya bihalal, tapi dari di situ banyak sekali muatan yang disampaikan, bagaimana menyampaikan pesan PCNU untuk misi dakwah ke depan gitu kan. Termasuk program-programnya. Program-programnya. Ya. Nah, itu apa saja Kang poin-poin yang didapat di forum itu? Ya. Poin yang didapat di situ diantarkan sinergitas antara LDNU dengan dai yang ada di seluruh kabupaten, setiap kecamatan gitu ya. Kecamatan. Khususnya NU nggak ya? Khususnya NU. Ya, khususnya NU. Supaya pendataan juga lebih mudah, komunikasi juga lebih mudah. Maka sekarang juga akan ada grup khusus untuk dai MWC atau dai kabupaten ya.
dari per-RWC perwakilan gitu, supaya komunikasi juga lebih mudah. Ya, banyak pesan yang disampaikan oleh Kiai Aziz kemarin juga. Ya, pokoknya kita sebagai dai harus dakwah dimanapun tempatnya, dan kita harus berani menyebutkan ketika mengundang dai dari ADN itu gratis. Wani belikan. Gratis. Ya kalau ada yang ngamplopin ya rezeki. Oh itu sih ya. Di luaran lah itu rezeki kan. Ya rezeki. Ya istilahnya siapapun orangnya mengundang dai LDNU gratis istilahnya. Jadi intinya agar masyarakat tidak terbatasi atau tidak terbebani dengan itu gitu. Soal ya istilahnya kemampuan masyarakat. Iya. Lah jangan dipaksakan di sini kan. Jadi kalau ada apa-apa seolah-olah mengundang dai itu kan akhirnya justru menghalangi kebaikan itu. Iya betul. Tadi berarti pendataan juga disampaikan menjadi pintu masuk untuk pendataan ya. Tadi bagaimana agar teknis dakwah ke ruang-ruang yang strategis, apalagi selain itu Kang? Untuk selanjutnya nanti LDNU akan mengadakan sekolah dai. Sekolah dai itu berarti apa? Pelatihan dai ke seluruh dai Kabupaten Cirebon. Seumpama satu MWC ada 14 desa ya. 14 dai, satu desa. Satu dai. Ya. Targetnya masih satu desa satu dai. Sekolah dai. Ya. Berarti sekolah itu kan ada kelas-kelasnya kan? Ya. Berarti bertingkat ya kan? Secara langsung itu kayak pelatihan dai lah. Oh, pelatihan lah. Ya, untuk istilah saja berarti ya. Sertifikasi dai nantinya. Seperti itu. Jadi ingin apa namanya ada standar kesamaan standar. Standar yang dimiliki oleh dai NU ya. Paling tidak apa namanya agar benar-benar sama secara teknis atau bagaimana mungkin kenapa harus ada sekolah dai? Ya biar terstandar juga tadi biar terstandar dainya, kemudian ketika mereka juga ketika punya sertifikat dai juga PD atau legal lah istilahnya gitu. Diakui gitu. Diakui lah ini dai LDNU atau dai NU kan gitu. Terutama untuk instansi yang membutuhkan sertifikasi gitu kan. Kadang ada kan instansi yang dai dari mana kan. Iya, khawatir misalnya kan. Ada sertifikatnya kan. Bener nggak di NU itu Yang seperti itu, karena ya untuk mengantisipasi hal-hal yang lain kan sudah banyak, misalnya sudah tersebar bahkan di lembaga-lembaga lain atau di dinas lain kan yang mengisi itu bukan dari NU istilahnya seperti itu. Berarti sekolah kurikulumnya apa saja materi-materinya di situ? Ya, kira-kira tentang dai yang pasti. Tentang gitu. Berarti apa subjek dakwah, objek dakwah gitu kan ya. Kemudian mungkin materi dakwah apa saja gitu kan ya. Dari mata kemudian intonasi segala macam. Oh, public speaking gitu kan. Public speaking gitu. Jadi materi, jadi teknis juga memahami mad'u istilahnya kan ya. Ya seorang dai kan harus itu kan. Memahami mad'unya kan. Jangan konteks di mana dia berada kan ya. Jangan sampai dia di mad'unya itu orang tua semua ngomong prokem kan kayak bahasanya. Karena dai kan macam-macam ya, ada dai yang ngaji tok serius, ada dengan kocaknya, ada dengan lawakannya, ada dengan suaranya, selalu diisi dengan sholawatan kan gitu, ada diisi dengan lagunya gitu. Ada banyak varian ya di NU itu kaya itu kan. Seperti itu. Jadi ya kembali kepada nanti masyarakat maunya seperti apa. Saya minta yang kocak ya, nanti yang banyak. Ada yang masyarakat yang pengennya full isi kayak full konten kan ada kan? Ya seperti itu. Ada yang sampai mungkin milenial itu kan. Kalau ada gap antara materi yang disampaikan dakwah dengan milenial itu kan mereka nggak mendengarkan kan? Nah berarti berapa hari itu kan dari kurikulum yang sudah disiapkan berapa hari untuk pelatihan itu? Ini kan untuk pelatihan itu sebenarnya tidak, karena dai-nya itu mereka sudah dai yang sudah jadi, artinya sudah tampil di masyarakat atau sudah tampil di panggung istilahnya. Jadi kita tidak perlu lama nanti ketika pelatihannya, gitu. Hanya untuk pelatihan dan kemudian mensertifikasikan beliau gitu, ya dai-dai. Kemudian
apa namanya, bisa terarah atau terverifikasi ya, mana dai yang kocak istilahnya, apa dai yang serius ngajinya, mana dai yang suaranya bagus gitu. Oh, berarti nanti ada ini nggak, ada semacam apa ya, unjuk kebisaannya atau namanya praktiknya atau apa namanya Ya itu? mungkin ada praktik. Ada ya, untuk mengidentifikasi kan? Ya. Tapi selain itu kan sudah ada pendataan, sudah dapat ngisi formulir nanti. Semua dia sudah pernah menjadi dai-dainya apa pengalamannya, atau dia saya Cenderungannya. melucu asli mama kan gitu. Iya, cenderungannya gitu ya, nyanyi gitu kan, lagu Roma gitu biasanya. Ada nyanyi lagu zaman sekarang gitu kan ya. Ya. Ada yang Karena itu lucu. harus dipisah-pisah juga ketika ada orang yang minta diisi di sini dari LDNU, tapi dai yang Dengan seperti ini. begini gitu kan. Iya. Oh, berarti tujuan LDNU diantaranya adalah identifikasi potensi dai secara spesifik gitu untuk memudahkan distribusi lah ya. Ya, seperti itu. Oh, jadi semacam kita akan mungkin berarti ke depan ada ini kayak mau bikin semacam ya, kalau bahasa modernnya atau lengkapnya adalah aplikasi kan. Aplikasi. Ya, intinya adalah bagaimana masyarakat mudah mengakses kebutuhan dai LDNU gitu kan. Dari situ sudah tinggal pilih gitu. Bisa mungkin nanti ya, atau rencana begitu? Ya, insya Allah rencana seperti itu. Ya sekarang aja kan contoh LDNU suka mengisi di pendopo. Nah ketika mengisi pendopo kan yang ngaji kan ibu-ibu semua tuh. Iya. Nah ketika panitianya atau pengurusnya, punten Kiai saya minta dai tapi yang saat guyon ada bela aja, akses temen ya kalau istilahnya. Ibu-ibu lah ini. Iya. Seperti itu. Ya akhirnya dia yang dikirim siapa kan gitu. Dipilih yang diidentifikasikannya hasil itu. Ya, sesuai lah seperti itu. Ya karena kalau ngaji mungkin kalau pengajian umum kalau kurang bercanda kan Iya. tidak kurang seru juga gitu ya. Jadi mereka juga kalau sudah usia kemudian masalah hidup menumpuk kemudian diisi dengan serius tuh kan, ini ya agak tegang. Jadi harus dikendorkan itu kan agar Kadang-kadang ya orang yang datang ke pengajian itu ya orang yang bermasalah, yang perlu hiburan juga gitu. Iya benar kan. Makanya ketika ngaji dikasih hiburan. Jangan sampai ke pengajian malah tambah murung ya. Jadi itu pemirsa, kemarin halal bihalal beberapa poin diantaranya adalah mempermudah akselerasi pendataan sebenarnya ya. Jadi agar ada perwakilan di tiap kecamatan untuk membantu identifikasi dai di semua desa yang nanti akan dikumpulkan lagi dan akan dilatih melalui sekolah dai. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat ketika membutuhkan dai NU. Jadi mau butuh apa masyarakat, LDNU siap, gitu kan, karakter apapun kayaknya atau kemampuan apapun siap kayaknya. Kang, kalau melihat kondisi hari ini nih kan, sebenarnya tantangan dakwah di masyarakat tuh apa sih Kang yang dihadapi oleh para dai ini kan tidak hanya mereka yang dari podium satu ke podium lain kan, tapi warga NU hampir di semua desa, di musola masjid kan warga NU, tokoh-tokoh NU tinggal desa kan, kiai kampung gitu kan. Mungkin sudah saat juga kiai kampung dikumpulkan banyak itu kan. Iya betul. Jadi mereka kan menghadapi kondisi masyarakat hari ini, masyarakat berarti sasaran dakwah mereka. Ya tujuannya mengumpulkan dai sekalian Cirebon itu ya diantaranya kiai kampung yang kita kumpulkan gitu. Diantaranya seperti itu supaya mereka bisa eksis, bisa aktif kan gitu. Artinya tidak monoton di kampungnya saja gitu, di desanya saja gitu. Jadi bisa keluar juga. Iya, bisa mengetahui sisi luar, dunia luar. Iya, gitu, seperti itu. Tadi Kang, soal tantangan dakwah Kang, kira-kira tantangan dakwah hari ini yang kalau kita identifikasi yang 1, 2, 3, 4 yang berat itu bagi dakwah itu apa? Misalnya hari ini kan apa ya, menghadapi teknologi, kemajuan teknologi itu menjadi pesaing Kang, pesaing para dai itu kan. Betul. Ya, artinya
salah satunya kurang minat gitu. Kurang minat masyarakat untuk mendengar langsung dari Oh iya. kiai, dari Dari dai gitu. kan gitu. Mereka Karena lebih sudah- senang melalui itu. ya, sudah senang melalui internet. handphone, melalui HP kan gitu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri kan ya. Ya, itu menjadi tantangan tersendiri. Ya, bahkan di daerah-daerah banyak ada daerah Cirebon seperti daerah perumahan, daerah apa itu kadang sudah di daerah sendiri aja sudah enggan, artinya malas mendekat kiai kan gitu. Walaupun di sana ada kiai kampung yang baru mengaji apa gitu. Sudah mereka merasa sudah punya guru yang di Google itu kan. Iya kan? Ya, walaupun kadang salah ngambilnya kan. Nah, ya itu Kang. Itu tantangan Kang, tantangan besar dakwah NU bagaimana agar memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus selektif mengambil informasi tentang agama, tentang dakwah yang ada di yang ada di internet gitu. Cuma kendalanya memang di NU itu adalah meskipun hari ini secara nasional kayaknya, secara nasional sudah banyak ulama-ulama NU yang melek teknologi gitu kan. Sudah banyak ya. Kayak Gus Miftah misalnya, Gus Baham meskipun tidak secara inisiatif melakukan produksi untuk konten, tapi banyak masyarakat yang memproduksi kontennya. Kemudian Anwar Zahid itu kan, yang sekarang lagi, Bumi juga makin banyak. Jadi artinya kalau tingkat kabupaten Cirebon sepertinya masih jarang ya. Padahal kan potensi itu besar sekali kan. Banyak orang yang memiliki pemahaman agama, kemampuan ceramah yang bagus, tapi tidak terpublish lewat media itu kan. Betul. Jadi mungkin ya NU harus memfasilitasi kiai-kiai NU lah itu ketika ada pengajian atau ceramah seperti itu. Ditambahkan ketika ada ceramah kan tidak ada orang yang khusus kan gitu untuk membuat konten atau sengaja cuma NU nih dari LTN-nya ini yang ceramah kayak aja seumpama dari LTN-nya ikut kan gitu. Iya. Nah itu mungkin hanya beberapa orang saja yang melakukan seperti itu. Kita juga harus ini kan, harus formulanya itu kan. Sampai hari ini memang LTN belum ketemu formulanya ya. Kalau misalnya NU banyak sekali kan, dan berbasis pesantren rata-rata kan, mungkin ke depan juga pelatihan pengenalan teknologi untuk posting, untuk iya, itu pelatihan dari tenaga SDM pesantrennya harus. Jadi ini harus menjadi inisiatif pesantren atau inisiatif kiainya masing-masing gitu kan. Kalau kita keliling juga kan energi gitu kan. Kemudian belum tentu kan kiai NU itu mau itu. Kadang ada tawaduknya gitu kan kadang. Di LDR juga khususnya pengurus ya sudah ada beberapa pengurus yang menggunakan media sosial. Baik di TikTok atau di FB sudah ada. Jadi ya ada bikin sendiri ngaji kemudian di-share. Itu sudah ada. Ya kemarin waktu kita kumpul itu ada Kang Bana itu contohnya. Itu sudah aktif di TikTok gitu. Ya itu kita sih berharapnya terus biasa produksi kalau kita menuntut kontennya, strategi misalnya marketingnya atau SEO dan sebagainya kayaknya agar bagaimana mudah dicari masyarakat atau dibutuhkan masyarakat. Menurut saya itu step nanti kayaknya setelah mereka biasa dulu kan. Iya. Ya kadang kan begini kan, misalnya kita posting ceramah misalnya usaha-usaha muda kita gitu. Nah belum tentu itu dibaca kan, atau belum tentu jadi ternyata harus ada strategi lagi kan. Bagaimana agar konten itu dibaca, misalnya mulai dari konten yang harus disampaikan gitu kan. Misalnya ikut arus tema-tema aktual gitu kan. Kita kayaknya perlu perlu ngobrolnya panjang. Ya, perlu sekali. Karena saya di LTN gitu kan, dengan LDNU itu harus sinergi lah. Iya, bersinergi. Tetapi tidak sporadis kan. Kita konsep gitu kan. Kita konsep gitu agar menjadi satu konsep yang memang benar-benar akan menghasilkan tadi kita bisa
bersaing dalam tanda kutip kontennya di internet gitu. Apalagi yang perlu disampaikan Kang hasil dari itu Kang? Kira-kira cukup kayaknya. Ya, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Terima kasih Kang. Sudah berbincang-bincang tentang dakwah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan niat baik Kang, rencana baik tadi menurut saya keren sekali. Akan ada pendataan, kemudian identifikasi dai, kemudian untuk memudahkan distribusi dai di berbagai lini kayaknya, mulai dari instansi pemerintah, swasta, sampai masyarakat luas, sehingga mereka benar-benar mendapatkan dai yang baik, kemudian yang terutama yang pro NKRI gitu kan. Hari ini tantangannya itu kan. Ya, betul. Dai yang bid'ah terus isinya gitu kan. Haram terus gitu kan. Kemudian juga banyak dai yang mengajak pada radikalisme. Betul. Dan NU bagaimana menfiltrasi itu sangat ketat kayaknya. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Terima kasih atas waktunya pemirsa. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten video ini kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas agar menjadi pengetahuan khalayak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.